Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA untuk review materi tentang pertumbuhan vegetatif buatan pada tanaman ya anak-anak. Nah, spesialnya yang lebih utamanya maksud Ustazah adalah praktek mencangkok. Salah satu dari vegetatif buatan adalah mencangkok. Selain itu ada setek, ada merunduk, ada apa lagi ayo? Siapa yang ingat? Pinter, ada tempel dan ada sambung pucuk. Nah, kita akan mulai pembelajaran ini. Yuk kita bismillah bareng-bareng ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mencangkok tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Jadi harus berani mencoba anak-anak. Terus gimana kalau kita tidak punya tanaman? Nah, boleh deh ke rumah temannya atau ke tetangganya minta izin untuk mencangkok ya. Oke, semangat anak-anak. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk mencangkok adalah pisau atau cutter anak-anak. Tapi ini harus hati-hati loh ya, karena alat ini tajam. Yang kedua, tali rafia. Yang ketiga, serabut kelapa atau kresek atau plastik. Yang keempat adalah tanah liat. Tidak harus tanah liat anak-anak, tanah yang gembur, yang mengandung humus atau tanah yang mudah kalian dapatkan deh, asalkan jangan pasir ya anak-anak, itu nggak bisa. Tanah dikasih air agak basah nanti digunakan untuk membungkus bagian yang sudah kita lukai untuk mencangkok. Adapun syarat tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang berkambium anak-anak, baik tanaman penghasil buah ataupun bukan. Nah, ciri-ciri tanaman berkambium adalah tanaman tersebut biasanya merupakan tanaman berbatang keras atau kayu yang bisa dikupas kulitnya. Keuntungan bibitan dengan sistem cangkok adalah produksi dan kualitas buahnya akan sama persis dengan tanaman induknya, tanaman yang kita cangkok anak-anak. Tanaman hasil cangkok biasanya tingkat kemiripannya hampir 98-99%. Tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan, atau bisa di tambulampot anak-anak. Kelemahan atau kerugian dari pembibitan dengan sistem cangkok adalah, nah, pada musim kemarau panjang tanaman ini tidak tahan kering. Tanaman mudah roboh bila ada angin kencang karena tidak berakar tunggang, akarnya serabut anak-anak. Pohon induk tajuknya menjadi rusak karena banyak cabang yang dipotong. Dalam satu pohon induk, kita hanya bisa mencangkok beberapa batang saja, sehingga perbanyakan tanaman dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Nah, biasanya kita mencangkok itu pada musim penghujan anak-anak. Jadi tanah untuk mencangkok itu selalu lembab. Nah, kita akan belajar cara mencangkok tanaman yang benar ya anak-anak. Perhatikan gambar yang ada di samping ini ya anak-anak. Nah, pilih cabang atau batang yang tepat. Jangan ranting anak-anak. Perhatikan batangnya yang sudah berwarna coklat, bukan hijau, apalagi hijau muda. Itu masih muda dan belum bisa untuk dicangkok. Cara yang kedua, kuliti batang yang sudah dipilih. Seperti gambar ini ya, kurang lebih 5-10 cm. Dan pastikan bahwa kulit sudah tidak ada yang menempel. Dan biar bersih dari kambium seperti cairan bening, nggak lengket sebenarnya, tapi mirip deh. Kalau orang awam biasanya menganggapnya itu getah, padahal itu bukan getah, kambium. Nah, itu dibersihkan, bisa juga untuk dikerik ya anak-anak. Yang ketiga, siapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan. Jadi tanahnya tidak harus tanah liat, tapi tanah gembur yang bisa diberi air.
Yang keempat, cara menempelkan tanah ketika mencangkok tanaman. Perhatikan gambar nih. Nah, di sampingnya anak-anak. Kita kepel-kepel bahasa Jawanya. Terus kita tempelkan, kita lengketkan kepada bagian yang kita lukai tadi. Yang kelima, sirami cangkokan dengan rutin. Kalau tidak mau nyiramin, pasang botol aqua mineral bekas itu dilubangin kecil dan letakkan di atasnya. Dibiarkan menetes ke bagian yang ada tanah cangkokannya. Nah, setelah 2-3 bulan akar kan sudah tumbuh itu anak-anak. Nah, itu siap dipotong bagian yang dicangkok tadi dan dipindahkan ke tambulan pot atau ke dalam tanah. Nah, cara terakhir adalah proses mencangkok tanaman yang sudah Ustadzah rangkum ini ya, mulai dari gambar 1 sampai dengan gambar 8. Nah, kalau yang bawahnya itu cara mengelupas secara jelas. Sampingnya itu adalah tanah yang sudah ditutupkan ke bagian yang kita lukai. Oke anak-anak, sampai sini paham ya. Nanti Ustadzah akan share juga tutorialnya, video dalam mencangkok. Ada yang mau bertanya anak-anak? Semoga tidak ada. Kalau masih bingung nanti lihat ya, lihat videonya Ustadzah. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.